Selamat datang dalam pembahasan tren masa depan dalam manajemen aset dan pengadaan. Di era digital saat ini, teknologi dan keberlanjutan telah mengubah cara organisasi mengelola aset dan melakukan pengadaan. Manajemen aset dan pengadaan tidak lagi hanya soal pencatatan barang atau pembelian kebutuhan. Perkembangan teknologi seperti IoT, Big Data, dan blockchain telah membawa perubahan besar. Dalam video kami akan membahas 8 subtema diantaranya. 1. Digitalisasi dalam manajemen aset dan pengadaan. 2. Peran Internet of Things, IoT, dalam manajemen aset. 3. Blockchain untuk transparansi dalam pengadaan. 4. Big Data dan analitik dalam manajemen aset. Kelima, keamanan siber dalam pengelolaan aset digital. 6. Model bisnis baru dalam manajemen aset berbasis teknologi. 7. Manajemen aset dalam ekonomi berkelanjutan. 8. Prospek karir dan kompetensi masa depan dalam manajemen aset. Yuk kita pelajari apa saja tren yang akan membentuk masa depan. Yang pertama, digitalisasi dalam manajemen aset dan pengadaan. Digitalisasi mengubah cara kita mencatat, melacak, dan menganalisis aset. Sistem manajemen aset berbasis digital, seperti Enterprise Asset Management, EAM, mengganti proses manual menjadi otomatis dan real-time. Digitalisasi juga mempercepat proses pengadaan melalui e-procurement, integrasi katalog digital, dan sistem approval online. Hasilnya, lebih efisien, transparan, dan terintegrasi lintas departemen untuk mengelola seluruh siklus hidup aset dan proses pengadaan. A. Digitalisasi manajemen aset meliputi penggunaan sistem Enterprise Asset Management (EAM) atau Computerized Maintenance Management System (CMMS) untuk mengelola 1. Inventaris aset, pencatatan data aset secara digital, lokasi, umur, status, nilai buku. 2. Pemeliharaan terjadwal, penjadwalan dan pelacakan perawatan rutin. 3. Pemantauan kinerja menggunakan sensor atau input digital untuk melacak efisiensi dan kondisi aset secara real-time. 4. Manajemen siklus hidup aset. Dari perencanaan pembelian hingga pelepasan atau daur ulang aset. Contoh, sebuah perguruan tinggi menggunakan CMMS untuk memantau kondisi AC di seluruh gedung. Ketika ada unit yang menunjukkan gejala kerusakan, sistem langsung memberi peringatan kepada teknisi. B. Digitalisasi pengadaan, procurement, meliputi pemanfaatan e-procurement platform yang mencakup 1. E-katalog, daftar barang dan jasa dari vendor yang sudah tervalidasi. 2. E-tendering, proses lelang elektronik dengan transparansi tinggi. 3. E-approval, workflow, proses persetujuan pengadaan dilakukan digital, tidak lagi manual. Keempat, e-contract management, kontrak dengan vendor disimpan dan dipantau secara digital. Contoh, pemerintah daerah menggunakan sistem LPSI, layanan pengadaan secara elektronik. Untuk semua tender barang atau jasa, mengurangi potensi kecurangan dan mempercepat proses. Manfaat digitalisasi. 1. Efisiensi waktu dan biaya. Proses lebih cepat dan minim kesalahan. 2. Transparansi, semua data terekam dan bisa diaudit. 3. Keputusan lebih cepat dan akurat karena berbasis data real-time. 4. Integrasi lintas unit, data aset dan pengadaan bisa diakses antar bagian, misalnya keuangan, operasional, pemeliharaan. 2. Peran Internet of Things, IoT, dalam manajemen aset. Di masa depan, aset bukan lagi benda pasif. Berkat Internet of Things, IoT, aset kini bisa berkomunikasi secara langsung dengan sistem manajemen. Apa itu IoT dalam konteks aset? IoT mengacu pada perangkat yang terhubung ke internet dan mampu mengirimkan data secara otomatis. Dalam manajemen aset, ini berarti memasang sensor pada mesin, kendaraan, bangunan, bahkan infrastruktur utilitas. Sensor ini bisa 1. Mengukur suhu, tekanan, getaran, atau konsumsi energi. 2. Melacak lokasi dan pergerakan barang. 3. Mengirimkan data kondisi secara langsung ke sistem pusat. Manfaat utama dari penerapan IoT. 1. Pemeliharaan prediktif, predictive maintenance. Alih-alih menunggu kerusakan, sistem bisa memperkirakan kapan komponen akan rusak
berdasarkan pola data aktual. Ini mencegah downtime dan memperpanjang usia aset. 2. Peringatan dini otomatis. Jika ada kejanggalan seperti suhu mesin naik tiba-tiba, sistem akan memberi notifikasi secara real-time. Tindakan bisa diambil sebelum masalah besar terjadi. 3. Efisiensi operasional. Data penggunaan bahan bakar, energi, atau produktivitas aset bisa dianalisis untuk mengoptimalkan kinerja dan menekan biaya operasional. Contoh penerapan: 1. Truk logistik dengan GPS dan sensor bahan bakar. 2. Mesin industri yang melaporkan jam kerja dan suhu operasi. 3. Gedung pintar yang mengatur pencahayaan dan pendingin berdasarkan kehadiran orang. 3. Blockchain untuk transparansi dalam pengadaan. Blockchain bukan hanya untuk cryptocurrency, teknologi ini juga mulai merevolusi dunia pengadaan. Dalam proses pengadaan tradisional, ada banyak titik lemah. Dokumen bisa dimanipulasi, proses tender tidak transparan, dan audit sulit dilakukan. Disinilah blockchain berperan. Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang terdistribusi, terenkripsi, dan tidak bisa diubah. Setiap transaksi atau dokumen yang dicatat akan memiliki jejak digital permanen yang tidak bisa dimanipulasi. Manfaatnya dalam pengadaan meliputi: 1. Transparansi proses tender. Semua pihak bisa melihat tahapan dan hasilnya secara terbuka. 2. Pencegahan korupsi dan manipulasi, karena data tidak bisa diubah setelah dicatat. 3. Audit yang lebih cepat dan akurat. Riwayat kontrak, invoice, dan pengiriman bisa dilacak secara otomatis. Contoh implementasi: kontrak pintar, smart contracts, yang secara otomatis mengeksekusi pembayaran jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi tanpa perlu perantara. Dengan blockchain, pengadaan menjadi lebih adil, efisien, dan terpercaya. Teknologi ini membuka jalan menuju rantai pasok yang benar-benar transparan dan bebas dari celah manipulasi. 4. Big data dan analitik dalam manajemen aset. Di era digital, keputusan terbaik bukan lagi berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data nyata. Manajemen aset kini semakin bergantung pada big data, data dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber, sensor IoT, laporan inspeksi, catatan pemeliharaan, hingga pola penggunaan aset sehari-hari. Dengan menganalisis data tersebut, organisasi bisa mendapatkan berbagai manfaat strategis seperti: 1. Prediksi kerusakan. Kapan sebuah mesin kemungkinan akan rusak? Data historis bisa membantu memprediksi dan menghindari kegagalan mendadak. 2. Penilaian efisiensi aset. Apakah aset digunakan secara optimal atau justru boros energi dan biaya? 3. Pengambilan keputusan pengadaan. Data tren penggunaan membantu menentukan kapan dan apa yang benar-benar perlu dibeli. Pendekatan berbasis analitik ini mengubah manajemen aset dari yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif. Alih-alih menunggu aset rusak, kita bisa merawatnya sebelum masalah terjadi, berdasarkan sinyal-sinyal yang ditangkap dari data. Kelima, keamanan siber dalam pengelolaan aset digital. Seiring dengan semakin digitalnya manajemen aset, risiko keamanan siber juga meningkat. Saat ini, banyak aset terhubung secara online, mulai dari data inventaris, jadwal pemeliharaan, hingga sistem sensor berbasis IoT. Sayangnya, semua ini bisa menjadi pintu masuk bagi peretas jika tidak dilindungi dengan baik. Bayangkan jika data penting tentang kondisi mesin atau informasi vendor strategis diretas atau dimanipulasi. Akibatnya bisa sangat merugikan, baik dari sisi operasional maupun reputasi perusahaan. Untuk itu, keamanan siber harus menjadi bagian penting dalam manajemen aset digital. Beberapa langkah penting yang perlu diterapkan antara lain: 1. Enkripsi data agar informasi tidak bisa dibaca, pihak tidak berwenang. 2. Autentikasi multifaktor untuk memastikan hanya pihak yang sah yang bisa mengakses sistem. 3. Pemantauan ancaman secara real-time agar potensi serangan bisa terdeteksi lebih awal. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi juga bagian integral dari strategi pengelolaan aset modern. Tanpa perlindungan yang memadai, digitalisasi justru bisa menjadi celah risiko baru. 6. Model bisnis baru dalam manajemen aset berbasis teknologi. Transformasi digital telah memunculkan model-model bisnis baru dalam pengelolaan aset.
Kini, perusahaan tidak harus selalu membeli dan memiliki aset, melainkan bisa mengakses, menyewa, atau memantau aset secara digital dengan lebih fleksibel dan efisien. Model bisnis baru yang muncul. 1. Asset as a Service (AAS). Konsep ini memungkinkan organisasi untuk menyewa aset berdasarkan penggunaan, usage base, bukan kepemilikan. Contoh, menyewa mesin produksi atau perangkat TI dengan sistem langganan bulanan. Platform manajemen aset berbasis cloud. Sistem pengelolaan aset kini banyak dioperasikan melalui cloud, sehingga bisa diakses kapan saja, dari mana saja. Keuntungan, tidak perlu infrastruktur fisik besar, skalabilitas tinggi, dan integrasi antar departemen lebih mudah. 3. Layanan pemantauan jarak jauh, remote monitoring services. Perusahaan penyedia aset bisa memantau kinerja dan kondisi aset secara langsung melalui sensor dan sistem IoT, tanpa harus hadir di lokasi. Keuntungan utama model ini. 1. Efisiensi biaya investasi. Tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian awal, cukup bayar sesuai pemakaian. 2. Skalabilitas. Mudah menambah atau mengurangi jumlah aset sesuai kebutuhan operasional. 3. Fokus pada nilai guna, bukan kepemilikan. Organisasi dapat lebih fokus pada hasil dan produktivitas, bukan pada aset sebagai kepemilikan tetap. 4. Pemeliharaan lebih mudah. Dalam model AAAS, tanggung jawab pemeliharaan seringkali berada di pihak penyedia layanan, bukan penyewa. 7. Manajemen aset dalam ekonomi berkelanjutan. Di era sekarang, manajemen aset tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tapi juga pada tanggung jawab lingkungan dan sosial. Konsep ini selaras dengan prinsip ekonomi berkelanjutan, yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam setiap keputusan organisasi. Apa yang berubah dalam manajemen aset? Tradisionalnya, aset dikelola berdasarkan nilai keuangan semata. Namun, kini organisasi mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti jejak karbon, limbah, dan keberlanjutan sumber daya. Praktik manajemen aset yang mendukung keberlanjutan. 1. Daur ulang dan reuse aset. Daripada membuang aset lama, organisasi mulai memperbaiki, memutakhirkan, atau mengalihkan aset untuk fungsi lain. 2. Pengadaan hijau, green procurement. Memilih produk dan jasa dari vendor yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan, seperti Energy Star, EPAT, atau ISO 4001. 3. Evaluasi dampak lingkungan. Dalam setiap proses pengadaan dan pemeliharaan, perusahaan mulai mengukur emisi karbon, konsumsi energi, dan penggunaan material tidak ramah lingkungan. 4. Desain aset berkelanjutan. Aset dirancang sejak awal untuk mudah diperbaiki, di-upgrade, dan didaur ulang sejalan dengan prinsip sirkular ekonomi. Mengapa ini penting? Regulasi semakin ketat. Banyak negara dan lembaga mulai mewajibkan pelaporan dampak lingkungan dan penggunaan material berbahaya. Tekanan dari konsumen dan investor organisasi dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian dari reputasi dan nilai bisnis. Efisiensi jangka panjang aset yang hemat energi dan mudah dirawat akan lebih murah dalam siklus hidupnya. 8. Prospek karir dan kompetensi masa depan dalam manajemen aset. Transformasi digital dan keberlanjutan bukan hanya mengubah teknologi, tapi juga membentuk profesi dan keterampilan baru. Manajemen aset kini tidak lagi sekadar urusan teknis. Perannya berkembang menjadi strategi bisnis yang terintegrasi dengan teknologi dan keberlanjutan. Akibatnya, banyak peluang karir baru bermunculan, seperti 1. Asset Data Analyst, menganalisis data aset untuk efisiensi dan prediksi pemeliharaan. 2. Digital Procurement Specialist, mengelola proses pengadaan berbasis sistem digital. 3. IoT Asset Engineer, merancang dan memantau aset yang terhubung dengan sensor pintar. Untuk bersaing di masa depan, profesional di bidang ini perlu menguasai berbagai kompetensi kunci, antara lain, 1. Penguasaan sistem digital dan cloud, seperti Enterprise Asset Management, EAM, and e-procurement. 2. Kemampuan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. 3. Pemahaman prinsip keberlanjutan dan Total Cost of Ownership, TCO, menilai nilai aset secara menyeluruh. 4. Adaptabilitas terhadap teknologi baru,
Karena inovasi terus berkembang dengan cepat, masa depan karir di bidang ini berada di persimpangan antara manajemen, teknologi, dan keberlanjutan. Mereka yang mampu beradaptasi dan mengembangkan kompetensi digital akan menjadi aset berharga bagi organisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah, transformasi digital telah merevolusi manajemen aset dan pengadaan, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan strategis. Penggunaan teknologi seperti Enterprise Asset Management, EAM, e-procurement, Internet of Things, IoT, Big Data, dan blockchain memungkinkan pengelolaan aset secara real-time, prediktif, dan terintegrasi lintas unit. Keamanan siber pun menjadi krusial untuk menjaga keandalan sistem digital ini. Selain itu, model bisnis baru seperti Asset as a Service, AaaS, dan layanan berbasis cloud memberikan fleksibilitas serta efisiensi biaya. Pendekatan ini juga mendorong praktik keberlanjutan melalui daur ulang aset, pengadaan hijau, dan desain berbasis circular economy. Di tengah perkembangan ini, muncul pula kebutuhan akan kompetensi baru dalam bidang data, teknologi digital, dan keberlanjutan. Dengan demikian, manajemen aset modern bukan hanya soal teknis, melainkan menjadi bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan di era digital. Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Dengan teknologi, manajemen aset dan pengadaan menjadi lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Saatnya bertransformasi dan jadi bagian dari masa depan yang terintegrasi dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Dadah.